Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanfatul Muarifah, mahasiswa program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah semester 5 di kampus IAIN Fatahul Mulk Papua. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran PKN di SD atau MI. Di sini saya akan sedikit memaparkan penjelasan tentang model pembelajaran PKN di SD atau MI. Belajar adalah kegiatan yang berproses yang merupakan unsur paling fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Sebuah model pembelajaran biasanya tidak dipakai untuk menjelaskan proses pembelajaran yang rumit, melainkan untuk menyederhanakan proses pembelajaran dan menjadikannya mudah dipahami. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Fungsi model pembelajaran sebagai pedoman bagi perancang pengajaran dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Dalam implementasinya kurikulum 2013 SDMI pada Permendikbud RI nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan disebutkan bahwa proses pembelajaran pada suatu pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai minat bakat dan perkembangan fisik peserta didik. Jenis-jenis model pembelajaran PKN di SDMI. Yang pertama yaitu model pembelajaran direct instruction sebagai model pembelajaran di mana guru harus mampu mentransformasikan informasi secara langsung kepada peserta didik. Pembelajaran berorientasi pada tujuan dan distrukturkan oleh guru. Langkah-langkah model pembelajaran direct instruction atau pembelajaran langsung yaitu menurut Bruce dan Well dalam Depdiknas, tahap model dibagi menjadi 5, yaitu orientasi, presentasi, latihan terstruktur, latihan terbimbing, dan latihan mandiri. Kelebihan dari model ini, dengan model pembelajaran langsung, guru menyampaikan informasi yang banyak dalam waktu singkat, merupakan cara yang paling efektif untuk mengajarkan konsep dan eksplisit terhadap siswa yang berprestasi rendah. Guru dapat mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang diterima oleh siswa. Kekurangan dari model ini bersandar pada kemampuan siswa melalui kegiatan mendengarkan, mengamati, mencatat, namun tidak semua siswa memiliki keterampilan dalam hal tersebut. Model pembelajaran langsung melibatkan banyak komunikasi satu arah sehingga guru sulit untuk mendapatkan umpan balik. Model pembelajaran langsung sulit untuk mengatasi perbedaan dalam hal kemampuan, pengetahuan, pemahaman, atau ketertarikan siswa. Selanjutnya, model pembelajaran demonstrasi atau demonstration adalah model mengajar yang menggunakan peragaan untuk mempelajari suatu pengertian atau memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta didik. Langkah-langkah model pembelajaran demonstrasi yaitu rumuskan tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik setelah proses demonstrasi berakhir. Persiapkan garis-garis besar langkah-langkah demonstrasi. Lakukan uji coba demonstrasi, aturlah tempat duduk yang memungkinkan semua peserta didik dapat melihat dengan jelas apa yang didemonstrasikan, kemudian kemukakan tujuan apa yang harus dicapai peserta didik, dan kemukakan tugas-tugas apa yang harus dicapai peserta didik. Mulailah demonstrasi dengan kegiatan-kegiatan yang merangsang peserta didik untuk berpikir. Ciptakan suasana yang menyejukkan dan nyaman. Yakinlah bahwa semua peserta didik mengikuti jalannya demonstrasi. Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif memikirkan lebih lanjut apa yang dilihat dari proses demonstrasi dan proses diakhiri dengan pemberian tugas. Kelebihan model pembelajaran demonstrasi. Demonstrasi dapat mendorong motivasi belajar peserta didik. Demonstrasi dapat mengaitkan teori dengan peristiwa alam sekitar.
Kekurangan dari model ini yaitu tidak semua benda dapat didemonstrasikan. Demonstrasi memerlukan persiapan yang lebih matang. Model pembelajaran berkelompok. Menurut Joyce dan Weil menjelaskan, pembelajaran berkelompok merupakan tipe pembelajaran kelompok yang memiliki konsep dasar, memberikan dan memunculkan sebuah permasalahan untuk merangsang siswa bereaksi dan melakukan pemecahan masalah tersebut. Langkah-langkah model pembelajaran berkelompok yaitu pemilihan topik, implementasi, analisis, presentasi, dan evaluasi. Kelebihan dari model ini yaitu dapat mengembangkan kreativitas siswa baik secara individu maupun kelompok, berorientasi menuju pembentukan siswa menjadi manusia sosial. Kekurangan dari model ini sulitnya memberikan penilaian secara personal dan tidak semua topik cocok dengan model ini. Model pembelajaran inquiry-based learning merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran ini yaitu stimulation, problem statement, data collection, data processing, verification, dan generation. Kelebihan dari model pembelajaran ini yaitu menekankan pada aspek kognitif secara progresif. Peserta didik memahami konsep-konsep dasar dan ide dengan baik. Kekurangan dari model pembelajaran ini yaitu jika guru kurang spesifik merumuskan teka-teki, maka peserta didik akan bingung dan tidak terarah. Seringkali guru yang mengalami kesulitan dalam merencanakan pembelajaran. Model pembelajaran Jigsaw menurut Slapin yaitu dapat digunakan apabila materi pembelajaran adalah materi yang berbentuk tertulis. Kelebihan dari model pembelajaran Jigsaw mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar karena sudah ada kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada rekan-rekannya. Pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat. Kekurangan dari model pembelajaran ini, pengelompokan dilakukan terlebih dahulu, mengurutkan siswa belajar dalam kelas sebelum tim ahli, misalnya ahli materi pertama, kembali ke kelompok sebagai tutor sebaya